semuanya, selamat sore, welcome back to Pikita Channel. Aku hari ini lagi outdoor, lagi panas-panasan, serasa jadi turis. Tuh denger kan, tin 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 tin. Hari ini aku mau bahas Vedik Indah 7 Presiden Indonesia. Karena belum lama ini ada beberapa orang yang diminta untuk ketemu saya untuk membahas seperti apa sih chart yang layak untuk memimpin bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita mau bahas 7 chart indah 7 Presiden Indonesia. Secara Vedik ya, kalau kalian mau punya karir politik mau di Indonesia ke, mau di bulan ke, di mana aja, itu Vediknya harus indah. Vediknya nggak boleh B banget ya. Nah, karena kalian akan membawa sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar dan ratusan juta rakyatnya akan bergantung di pundak kamu. Nah, seperti apa sih chart yang layak jadi presiden mengacu kepada 7 presiden Indonesia sebelumnya. Nah, secara Vedik, kalau kalian mau punya karir politik, dari 12 houses, beberapa houses harus prima ya, itu harga mati ya. Dari itu dilihatnya dari birth chart ya, yang dapat dari tanggal dan jam lahir kalian. Jadi kalian gak bisa ngarang-ngarang sendiri. Jadi murni birth chart, dimana semakin presisi jam lahirnya, semakin presisi harinya ya. Nah, dari 12 houses itu, yang paling penting yang harus prima adalah house 10, house 11. House 10 puncak karir, puncak tahtanya, house 11 networkingnya dan yang dihasilkannya, dan yang paling penting adalah keberuntungannya, lucknya 9 dan diberkahi oleh pemilik alam semesta ya. Jadi kalau house 9, house 10, house 11 kalian busuk ya, mendingan gak usah mimpi punya karir politik. Karena terbukti 7 presiden Indonesia yang udah ada, 7-7-nya tuh indah ya. Dan yang saya bilang tadi itu 9, 10, 11 itu harus prima. 10 pantang kosong ya. Jadi di house 10 adalah satu-satunya planet di mana planet apapun, house 10 adalah satu-satunya house di mana planet apapun yang ada di sana itu positive point buat kalian. Jadi kalau Rahu itu artinya akan ada keajaiban, miracle yang men-trigger kalian bisa naik ke puncak. Kalau ada Ketu artinya ada orang yang akan menolong kalian sampai ke puncak. Jadi nggak boleh kosong itu ya. Dan Astavarga 9, 10, 11 ya, itu Astavarga buat kalian yang belum tahu, itu adalah raport dari Vedik seseorang. Itu yang ada angka-angkanya, ada binary-nya. Itu 9, 10, 11 angkanya harus outstanding. Jadi kalau angkanya masih 24, 25, 26 gitu ya, nggak usah mimpi jadi presiden juga ya. Nah, yang juga penting sekali dilihat adalah house 9 dan house 10 harus terkorelasi antara lord house-nya dan planetnya 9, 10. Jadi boleh lord 9 planetnya ada di 10 atau lord 10 planetnya ada di 9 ya. Itu menandakan kalian diberkahi oleh pemilik alam semesta. Kalian diberi keberuntungan untuk sampai ke puncak ya. Itu Dharma, nama bahasa Indianya itu Dharma Mahapat Kartikeya Yoga, Kartikeya Raj Yoga. Itu jarang sekali ya. Nah, yang punya Dharma Mahapati Kartikeya Raj Yoga itu adalah Soekarno ya.
dan Gus Dur ya. Jadi itu adalah dimana dia naik ke atas karena memang dia diberkahi oleh pemilik alam semesta, yang juga Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Jadi itu harus tuker-tukeran ya. Dan juga yang harus diperhatikan itu adalah house 1 itu house yang tentang karakter kita gitu ya. Itu nggak boleh negatif, nggak boleh planetnya debilitation. Planetnya juga sebaiknya bukan planet-planet yang negatif, karena tidak ada satupun presiden Indonesia yang first house-nya itu planet negatif ya. Boleh nanti kita lihat ya, nggak ada itu. Kayak Soekarno first house-nya itu nggak ada planetnya, rasinya Virgo. Lalu Soeharto first house-nya itu Sun, Jupiter ya, first house-nya itu Jupiter Saturn, tapi dia ada di fifth house, itu ada di rasi Leo itu Sun. Lalu juga Habibie itu Virgo ya, ascendantnya. SBY Mahapurusha Yoga ya, itu jarang sekali. Jupiter di Sagittarius itu multitrikona, dan degree-nya juga precise multitrikona. Jadi memang itu maha dahsyat. Pak Joko Widodo six house-nya itu Moon ya, makanya agak-agak baperan ya. Gus Dur first house-nya itu adalah Sagittarius. Lalu Megawati first house-nya itu Aries. Dan that's it ya. Lalu yang juga harus dilihat adalah, ini menarik ya, adalah second house ya. Second house ini kalau dalam karir politik adalah yang keluar dari mulutmu ya. Jadi yang keluar dari mulutmu itu adalah sesuatu yang harus ada pesonanya, ada auranya, ada wibawanya, ada ada charmnya, ada magnetism ya, ada magisnya ya. Jadi kalau politikus yang diberkahi second house itu dia ngomong aja semua orang bisa diam itu. Kayak Soekarno gitu selama berjam-jam atau berdiri selama berjam-jam, karena yang keluar dari mulutnya adalah magis ya. Dan kita boleh lihat yang punya ini second house ini, yang keluar dari mulutnya magis itu adalah Soekarno, second house-nya Rahu. Lalu Soeharto second house-nya Rahu. Lalu juga Megawati seperti bapaknya itu second house-nya Rahu, walaupun ada Uranus di sana, makanya itu mama sering berubah-berubah ya. Sering gak stabil ya. Tapi yang jelas ada Rahunya, jadi yang keluar dari mulutnya ada magisnya ya. Jelas, kalau second house kalian itu Mars ya, kalian suka marah-marah itu. Nah, lalu juga yang harus diperhatikan adalah selain house 1, house 2, house 10, house 11, house 9, tadi yang harus diperhatikan adalah house 6 ya. Kenapa harus house 6 harus diperhatikan? Karena house 6 ini adalah tentang musuh kita ya. Jadi kalau kita jadi politikus pasti musuh kita segabrek-gabrek banyak ya. Dan kalau planet apapun yang ada di second house, sepanjang dia exalted atau onside, itu rasanya akan bisa mengatasi musuhnya. Atau multitrikona ya, exalted itu oke banget ya. Nah, tapi kalau six house-nya itu Rahu, Ketu, wassalam ya, kalian akan susah beat musuh kalian ya.
biasanya six house itu juga termasuk di dalamnya musuh yang kelihatan dan tidak kelihatan. Lalu juga yang harus diperhatikan adalah house 7 ya. House 7 adalah bagaimana di sini dia berhadapan dengan oposisinya ya. Jadi setiap politikus tuh pasti punya oposisi ya. Jadi karena orang kan gak selamanya oposisi ya, jadi gak selamanya musuhan, sama kayak kasus Pak Jokowi dan Prabowo ya. Para fanatismenya tuh ya udah mau bunuh-bunuhan, sementara mereka mah enjoy aja gitu ya. Mereka akhirnya bisa bersatu, satu jadi presiden, satu menteri, sementara semua orang kesel dibikinnya ya, karena memang nggak ada yang statis dalam berpolitik. Nah, yang juga diperhatikan adalah House 5 ya. House 5 itu adalah bagaimana House 5 itu adalah House Politics, House of Politics ya. Baik melihat orang yang berkarir politik atau melihat negara, House 5 itu adalah House Politik. House Politik ini adalah bagaimana melihat seseorang dalam public performance-nya ya. Apakah dia nervousan gitu, atau dia nggak bisa kontrol panggungnya, dia nggak bisa perform di panggung gitu. Nah, itu kelihatan dari House 5. Tapi ini adalah bisa diperbaiki secara komunikasi. Nah, begitu kira-kira kalau kalian mau punya karir politik, sebentar lagi mau 2024 ini banyak yang udah nanya sama saya kalau mau maju bagaimana, apakah bisa apa enggak, apakah ada jalannya atau enggak. Kalian bisa konsultasi ke Pegita 2019 ya, kali kalian mau jadi presiden juga ayo. Nah, versi Vedic sejelek apapun bercat kalian, dengan remedies tertentu itu mestinya bisa teratasi. Tapi balik-baliknya apakah kalian mau menjalaninya atau tidak, dan apakah pemilik alam semesta berkenan atau enggak ya kan, kalau memang ada kebaikannya atau enggak. Nah, sering orang yang mau maju udah tahu feelingnya nggak bagus, mereka nggak serius dan nggak mau menjalankan remediesnya. Makanya nggak heran kalau ada orang yang sampai berkali-kali nyapres nggak jadi ya, itu karena memang dia nggak tahu bahwa memang itu ada yang salah dalam feelingnya, dan itu adalah sesuatu yang mestinya bisa ada remediesnya. Begitu juga kalau kalian mau nyabuk atau nyalek gitu ya. Nah, kalau nyalek itu ada sedikit perbedaan kalau melihat chartnya. Oke, nah mungkin kalian mau ngintip-ngintip sedikit. Ini coba aku lihat ya, ini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Start. Oke deh, nanti ya aku nggak bisa dibalik layarnya. Nanti aku akan bikin lagi yang kalian bisa lihat chartnya 7 presiden Indonesia dan 7 chart indahnya. Sekian, thank you so much, I love you, bye.